Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua dari kelas 1 hingga kelas 6 yang Ibu sayangi dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dari ancaman virus Covid-19 yang hingga detik ini belum pergi dari bangsa tercinta kita yaitu bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini, Bu Ika ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu berkaitan dengan new normal. Mungkin ayah bunda dan anak-anak sering mendengar kata-kata new normal ya saat ini. Sering di TV, di berita, mungkin orang-orang pada bilang new normal, new normal. Nah, apa itu new normal? Ada yang tahu anak-anak? New normal itu apa ya? Apa yang kita sudah normal atau bebas dari virus corona? Apa seperti itu? Apa kita sudah bebas dari new normal? Kok dari new normal? Kita sudah bebas dari COVID-19 saat ini. Apa kita sudah boleh semaunya sendiri? Karena menganggap kata new normal itu adalah bebas dari virus corona. Sudah dianggap bahwa virus corona itu sudah hilang dari bumi pertiwi kita, yaitu bangsa Indonesia. Apa seperti itu? Banyak masyarakat yang menganggap enteng virus COVID-19 ini. Mungkin dikira virus ini seperti virus biasa, tapi ternyata sebetulnya tidak. Virus ini sangat mematikan dan itu ada. Bukan seperti virus flu yang kebanyakan orang anggap enteng ya. Flu pilek biasa itu. Tidak seperti itu, nggih. Nah, dari pertanyaan yang seperti itu, apa itu new normal? Apa kita masih boleh bepergian dan sebagainya? Dari pertanyaan di atas tadi, jawabannya itu sebetulnya tidak. Virus itu masih ada. Ya. Ibu beri sedikit wawasan, ya ayah bunda dan anak-anak yang ibu sayangi. Di era new normal itu artinya tatanan kehidupan baru. Tidak seperti kemarin sebelum new normal. Tidak seperti itu. Kok sebelum new normal? Sebelum COVID-19 ada di Indonesia, itu hidup kita normal, hidup kita biasa, ya tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi saat ini dengan kata-kata new normal berarti tatanan kehidupan baru, di mana cara hidup kita semua itu tetap ada batasnya, karena virus ini ya, virus corona ini belum selesai atau belum berakhir. Dari himbauan pemerintah dengan diterapkan new normal karena untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang kemarin itu yang dimulai dari Maret sampai Juni plus tidak ada aktivitas, itu ternyata perekonomian di Indonesia itu menjadi turun, menjadi lemah. Nah, kalau bangsa kita perekonomiannya lemah, apa yang akan bisa kita makan? Ya, padahal yang namanya ekonomi di setiap rumah itu kita membutuhkan uang kan? Kita membutuhkan makan. Nah, seperti itu. Makanya pemerintah memperbolehkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, tapi dengan catatan, dengan harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti itu ya. Nah, sehingga masyarakat boleh melakukan hal-hal seperti itu, tapi dengan berbagai ketentuan yang wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada terkecualian, entah itu anak-anak, entah itu dewasa, apalagi yang sudah usia senja. Ini
masih tetap harus dijaga. Karena biasanya kalau usia senja itu sangat riskan dengan virus ini. Gampang sekali ya. Nah, untuk tidak menambah ya seperti kita, jangan sampai kita itu menambah menjadi pasien COVID-19 ya yang sangat menakutkan ini. Ya mungkin ada sebagian orang yang menganggap alah ini hanya omongan belaka, ini tidak ada sebetulnya. Nah, itu monggo. Tapi saya Bu Ika menganjurkan untuk anak-anak dan orang tua selalu tetap harus disiplin dengan adanya protokol kesehatan kalau kita tidak ingin menambah jadi pasiennya. Ya, ini ada beberapa hal untuk memenuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama, new normal, kita tetap wajib menjaga jarak. Ya, tidak seperti sebelumnya COVID. Kita berdempet-dempetan itu enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang tidak, karena belum berakhir. Belum ada kata berakhir. Kita melihat di TV, di berita, itu bertambah. Makanya kita jangan sekali-sekali untuk menjadi salah satunya. Ya, kita tetap wajib menjaga jarak. Jika ayah bunda sudah mantap dan siap ingin putra-putrinya masuk sekolah di saat masih pandemi seperti ini, harus bisa memberitahu anak-anaknya atau putra-putrinya, yaitu adab-adab yang wajib dilakukan. Misalnya, saat di kelas itu anak-anak tidak diperbolehkan berdekatan dengan siswa lain. Tidak boleh bersentuhan. Mungkin orang tua berpikir, ya nggak mungkin toh Bu, mosok anak-anak dia. Nah, berarti belum siap kalau masih berpikiran seperti itu. Belum siap untuk anak-anaknya masuk sekolah. Kalau sudah siap berarti harus setiap hari memberitahu. Seperti itu nggih. Terus menjaga jarak. Soalnya kan kita tidak tahu kita ini sehat atau tidak. Teman kita sehat atau tidak. Mungkin kita sehat, tapi baju yang kita pakai belum tentu tidak ada tidak terkontaminasi. Makanya kita tetap harus jaga jarak. Seperti itu nggih. Yang kedua, new normal. Ya, anak-anak atau orang tua setiap hari makan makanan yang bergizi dan yang sehat, yang higienis. Bu, saya tuh tidak bisa memberi makanan yang sehat. Memberi makan nasi, kasih tempe, tahu, terus mungkin ikan asin, itu sudah sehat. Minum air putih 8 gelas per hari, ini sudah sehat. Ya. Jadi jangan menganggap makan makanan yang sehat itu harus yang mewah-mewah, yang harganya mahal. Tidak seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, new normal, menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu kebersihan di mana? Di lingkungan kita. Pertama diawali dengan di lingkungan rumah. Contohnya, anak-anak setiap pagi baru bangun tidur langsung mandi, gosok gigi, mandi yang bersih, ya. Terus ganti baju yang bersih. Orang tua juga sama. Tidak hanya anak-anak, ya, orang tua dan anak-anak sama. Seperti itu ya. Menyapu, mengepel, ya kegiatan sehari-hari lah yang membuat rumah kita menjadi indah, menjadi bersih. Terus tidak ada barang berserakan, berantakan. Nah, kalau perlu, ini sebetulnya ya sangat perlu.
perabot kita itu disemprot dengan yang namanya disinfektan. Kalau kita tidak tahu disinfektan, itu kita bisa buat menggunakan Baiklin. Baiklin itu disemprot kalau pengen wangi apa disoklin. Baiklin 1 sendok saja Baiklin. Itu diberi 1 liter. Ya, terus disemprot ke tempat-tempat yang perlu kita semprot. Ya, sehari-hari yang kita sentuh itu. Terus ya paling enggak 3 hari sekali lah. Kalau 3 hari sekali tidak ya seminggu sekali. Yang keempat itu new normal. Jika kita merasa batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, oleh pemerintah tidak diwajibkan melakukan aktivitas di luar rumah dan diusahakan selalu menggunakan masker. Jika ini terpaksa kalian, anak-anak atau orang tua, tetap Bu, kalau saya tidak keluar rumah, saya tidak mempunyai penghasilan. Nah, ini berarti silakan menggunakan masker, bawa selalu cuci tangan, kita tetap menjaga jarak dengan orang lain. Dan yang terpenting itu untuk yang namanya untuk periksa ke puskesmas terdekat. Ya, soalnya pilek kita itu apa? Pilek beneran, pilek yang biasa itu atau terkontaminasi dengan COVID-19 ini kita kan tidak tahu. Ya, supaya tidak menular dengan orang lain. Oke. Terus yang kelima, new normal, jika kita keluar rumah seperti yang saya sampaikan tadi, jika kita harus keluar rumah dan ini seperti Bu Ika ini bekerja seperti ini, ya, itu di dalam tas itu wajib ada hand sanitizer. Ya, jika di lingkungan kita tidak ada cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian tisu basah, tisu kering, dan kita selalu wajib menggunakan masker seperti ini. Nah, ini Bu Ika masker meskipun di dalam ruangan, Bu Ika ya tetap selalu menggunakan masker seperti ini. Yang terakhir yaitu 6, new normal, sering-seringlah cuci tangan. Kita tahu kan cara mencuci tangan ya, dengan air yang mengalir. Menggunakan sabun ya, digosok sampai sela-sela. Ya, ininya diuwer-uwer seperti ini. Ya. Gosok-gosok dan kita basuh tangan kita dengan air yang mengalir. Seperti itu ya. Terus setiap kita makan, setiap kita memegang benda-benda dari luar, ya, benda apapun itu setelah itu kita selalu sering cuci tangan. Bu, di sini nggak ada air, kita pakai hand sanitizer. Itu salah satunya cara. Hand sanitizer harus ada mungkin di kantong kita, mungkin di tas kita, ya, itu harus ada. Dan tisu basah. Nah, seperti itu ya. New normal bukan berarti kita sudah berjalan normal dengan kehidupan yang normal seperti biasa. Ya. COVID-19 belum pergi, ya anak-anak, belum pergi dari Indonesia, masih ada, di Magelang pun ada, yang kemarin katanya sudah hijau, ini kok ternyata ada yang terkena, ini karena mungkin ada kedatangan dari luar kota Magelang, ya. Nah, itu yang membawa mungkin. Jadi anak-anak dan orang tua jika ingin keluar rumah tetap memakai masker. COVID-19 ini bisa menular lewat benda-benda ya, yang kalau di benda mati itu 9 jam dan bisa lewat udara. Jika kita sepedaan, kita tidak pakai masker, ada yang batuk di depan kita menghirup, kita akan terkena juga. Ini karena melalui udara. Ini yang baru
ditemui atau ditemukan oleh WHO. Seperti itu. Meskipun iya atau tidak, kita percaya saja. Jadi jangan dibuat enteng apabila kita sampai tertular. Yang rugi itu tidak hanya kita, tetapi orang di sekitar kita, lingkungan kita akan diperiksa semua. Kita, keuangan kita juga akan hancur. Karena apa? Yang namanya COVID-19 ini biayanya sangat mahal kalau kita terkena. Bisa sampai ratusan juta. Bayangkan ratusan juta seperti apa uangnya. Daripada untuk mau berobat seperti itu, mending untuk kebutuhan kita sehari-hari. Seperti itu, nggih. Nah, sayang sekali kan uang dihambur-hamburkan. Maka dari itu, agar COVID-19 ini segera hilang, ya, jadilah orang-orang yang patuh taat pada peraturan demi kesehatan. Sekali lagi, jangan meremehkan. Jika ingin bangsa kita terbebas dari COVID-19, ya ikuti aturannya. Kita juga tidak rugi kok, ya kan? Demikian pesan yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa masuk ke relung hati yang paling dalam, ya, dan bisa dipahami, bisa dilaksanakan demi untuk kesehatan kita dan bangsa kita, bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Kita jangan menjadi korban berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.